Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya hari ini Allah sama-sama pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang sedikit pun. Walaupun kondisi sekarang COVID sedang naik lagi, khususnya di tempat kami tinggal sekarang di Depok, naik 200%. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Allah senantiasa menjaga kita dari segala macam penyakit dan juga mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Qalbi yang senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan hari ini pembahasan kita dalam fikih dasar mazhab Syafi'i yang kita ambil dari kitab Safinatun Najah. Kitab dasar, kitab ringkas yang memuat pendapat-pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i terkait fikih dasar. Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita memperbarui niat kita. Kita perbaiki niat kita juga. Hadirnya kita di majelis ini adalah sama-sama untuk belajar ya, menuntut ilmu, sama-sama menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Lalu berikutnya, karena ini di rumah Allah, marilah juga kita berniat i'tikaf, berdiam diri di rumah Allah, agar 1 jam ke depan duduknya kita bernilai pahala i'tikaf. Aku niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita sudah berniat, i'tikaf. Mudah-mudahan bernilai pahala i'tikaf dan menjadi saksi kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu semua, adik-adik yang saya cintai karena Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita yang keempat. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa saja yang masih ingat tentang hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Ya, kita sudah belajar apa saja hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Dan kita juga sudah belajar pembagian air. Ada air sedikit dan juga air banyak. Air sedikit adalah air yang di bawah 2 kullah. Sekitar berapa? Ada yang bilang 219 liter, 190 liter, dan sebagainya. Dan air banyak adalah air 2 kullah atau lebih. Konsekuensinya dalam mazhab Syafi'i, air yang di bawah 2 kullah, di bawah 190 liter, ketika kejatuhan najis, maka otomatis menjadi najis. Sedangkan air 2 kullah ke atas, tidak, dilihat dulu apakah sifatnya berubah, warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah. Kalau tiga-tiganya masih aman, berarti aman. Kalau salah satunya berubah, berarti sudah menjadi najis. Ustadz, kan ada rasanya. Apakah kita harus merasakan airnya? Enggak. Dikira-kirakan saja bahwa air tersebut sudah berubah rasanya. Ketika dikira sudah berubah, maka sudah menjadi najis. Lalu hari ini kita menyempurnakan kembali pembahasan kita
pada mandi besar, yaitu sunnah-sunnah yang ada pada mandi besar. Singkat saja ada 17. Masya Allah ya. Dalam mazhab Syafi'i ada 17 kesunnahan yang terdapat pada mandi besar. Pertama, membaca basmalah. Kalau mandinya di luar kamar mandi. Kalau dalam kamar mandi bagaimana? Di dalam hati, ya. Membaca basmalah di dalam hati. Membersihkan sesuatu yang kotor, baik itu mani, air mani atau madhi, ya, atau cairan lainnya yang kotor, maka disunahkan untuk membersihkannya terlebih dahulu sebelum memulai mandi besar. Tapi kalau kotorannya banyak, ya, dan butuh usaha lebih untuk membersihkannya, maka saat itu wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu. Contohnya, debunya banyak, terdapat tanah yang banyak yang menggumpal di badan kita, atau darah yang banyak yang sudah membekas di badan kita, di kulit kita. Maka sebelum mandi besar, dibersihkan dulu kotorannya, ya. Supaya apa? Supaya air bisa mengalir ke dalam kulit kita. Lalu yang ketiga adalah wudu sebelum mandi. Wudu sebelum mandi besar, sebelum mandi junub hukumnya sunnah, tidak wajib. Niatnya apa? Niat wudu seperti biasa. Gerakannya gimana? Sama seperti wudu ketika mau sholat. Berikutnya membasuhnya 3 kali. Ya, membasuhnya sebanyak 3 kali, sama seperti wudu kita yang biasa sebelum sholat. Kelima, menyela-nyela rambut dan jari tangan dengan air sebelum mandi. Lalu berikutnya kita mulai dari badan bagian kanan, ya, dan dari atas, bukan dari bawah. Dari tubuh bagian kanan dan juga dari atas. Ini kesunahan yang ada saat mandi besar. Nomor 8, menggosok badan. Boleh nggak digosok? Boleh juga. Yang penting airnya mengalir ke dalam kulit. 9, menghadap kiblat. Masya Allah ya. Sunnahnya menghadap kiblat. 10, mandi di tempat yang orang di samping kita tidak kena percikannya ketika kita mandi di pemandian umum. Karena zaman dahulu sudah banyak pemandian umum yang disebut dengan hammam. Hammam itu kalau bahasa Arab, kalau artinya sekarang itu apa? Kamar mandi kan? WC. Zaman dahulu hammam itu bukan WC, bukan kamar mandi, tapi pemandian umum. Dan menjadi aib bagi seorang ulama untuk datang ke pemandian umum saat itu. Makanya dikisahkan Al-Imam An-Nawawi, seorang ulama bermadhab Syafi'i, tidak pernah memasuki hammam. Kita yang baca sekarang bingung, masa Imam Nawawi nggak pernah masuk WC? Gimana buang airnya? Gimana buang hajatnya? Ternyata hammam yang dimaksud saat itu, di zaman itu adalah pemandian umum. Ya. Berikutnya, menggunakan penutup di tempat yang suci. Bukan suci, mohon maaf, yang sepi, salah tulis. Di tempat yang sepi. Menjadikan wadah air luas di sebelah kanan dan wadah yang sempit di sebelah kiri. Ini sunnah sekaligus adab ketika mandi besar. Tidak meminta tolong untuk dimandikan kecuali uzur. Ya, nggak boleh kita minta tolong orang lain untuk memandikan kita. Baik dengan selang, baik dengan gayung, atau dengan cara lainnya, kecuali uzur. Tapi kalau kita minta tolong dimandikan dan betul-betul dimandikan sama orang lain, sah nggak mandinya? Sah. Karena ini adalah kesunnahan saja. Membaca 2 kalimat syahadat setelah mandi. Tentunya di luar kamar mandi. Nomor 15, berkumur dan istinsyak. Istinsyak, memasukkan air ke dalam
hidung dan mengeluarkannya. Ini kesunahan sendiri, Bu. Di luar wudu, ya. Ada wudu tadi yang di awal dan di akhir berkumur dan istinsyak lagi. 16. Sunnahnya mandi dengan air 1 sok. Ini ukurannya ukuran Nabi, 1 sok. Kita konversikan 1 sok air itu 2,752 liter. Genaplah 3 liter. Sunnahnya mandi 3 liter. Bisa nggak kira-kira? Mandi junub, mandi wajib 3 liter. Mungkin nggak? Oh, nggak mungkin. Kami di Sudan sulit air mungkin. Ya, 1 liter, 2 liter mungkin. Mungkin 2 liter. Kalau yang wajib-wajibnya saja. Mungkin 2 liter mungkin. Apalagi 3 liter. Dalam sebuah video ya, Buya Yahya pernah mencontohkan berwudu dengan air gelas aqua. Pernah ya mungkin melihatnya. 1 gelas aqua beliau mencontohkan. Bahkan tersisa setengah gelas ya. Setengahnya bisa dipakai untuk sunnah-sunnahnya. Sunnah telinga, sunnah kumur-kumur, istinsyak dan sebagainya. Yang wajibnya setengah bisa dipakai untuk kesunahan yang ada pada wudu. Nah, kira-kira 1 gelas aqua itu berapa liter? 300 mili, ya, sepertiga kurang lebih, sepertiga liter. Bayangkan mandi wajib 3 liter, insya Allah cukup kalau dibiasakan, ya. Dan kita, alhamdulillah di Indonesia air masih berlimpah ya. Bayangkan di negara lain ya, yang airnya sulit, maka bisa diamalkan ini. Yang terakhir adalah memberikan perhatian lebih pada bagian lipatan. Kedua telinga, leher, ketiak, bagi yang gemuk mohon maaf, lipatan yang ada di perutnya, yang ada di badannya. Nah, ini memberikan perhatian lebih. Tujuannya adalah memastikan air sudah masuk ke bagian-bagian tersebut. Dan seyogyanya seorang muslim mengamalkan sunnah-sunnah tersebut sebisa mungkin. Mana dari 17 sunnah-sunnah mandi besar ini yang bisa kita amalkan? Berwudu, alhamdulillah. Ada yang tidak bisa kita amalkan, membaca basmalah misalnya. Karena di dalam kamar mandi, nggak apa-apa. Kita coba dari 17 ini mungkin 3 atau 4 sunnah kita amalkan. Supaya apa? Mandi wajibnya semakin sempurna. Dan sholatnya menjadi lebih khusyuk. Walaupun secara fikih mandi besar hanya menjalankan rukun-rukunnya saja, wajib-wajibnya saja itu sah. Tapi sudah seyogyanya bagi seorang muslim untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang ada pada mandi besar. Kira-kira bisa nggak Bu 17 semuanya diamalkan? Atau kita ambil saja 3 atau 4-nya yang memungkinkan kita untuk mengamalkannya. Ya, tadi yang 17 poin sudah dicatat, pulang ke rumah ketika ingin mandi besar, maka coba kita checklist mana poin yang bisa kita amalkan. Lalu kita lanjut ke tema berikutnya, hal-hal yang makruh ketika mandi atau wudu. Apa pengertian makruh? Makruh adalah hal yang apabila dilakukan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan berpahala. Oke. Dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Derajatnya di bawah haram. Di bawah haram. Di atas mubah. Di bawah haram. Kalau haram itu dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kalau makruh dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Tapi kalau makruh dilakukan terus-menerus, maka bisa menjadi haram. Oke. Sebelum masuk, contoh yang makruh adalah kita memakan makanan yang bisa mengganggu saudara di sekitar kita. Jengkol, pete. Orang Arab itu makan bawang merah.
sehingga badannya bau bawang. Yang pernah umroh, yang pernah haji, kalau ketemu orang India, Pakistan atau Bangladesh, ya baunya khas. Ya, itu karena makanannya. Itu makruh, nggak haram. Sholat samping dia mengganggu kita dengan bau badannya, makruh. Tapi kalau terus berulang, terus menerus dilakukan, bisa menjadi haram. Merokok, bagi yang mengambil pendapat makruh, ya, dilakukan terus menerus maka menjadi haram, apalagi mengganggu di sekitar. Walaupun saya pribadi mengambil pendapat yang haram, ya, merokok adalah haram, apapun keadaannya, apapun tujuannya adalah haram, karena bisa mengganggu kesehatan. Oke, hal-hal yang makruh ketika mandi atau wudhu ada 4. Pertama adalah boros air. Ini makruh, hati-hati. Ya, apa maksud boros air itu? Membasuh melebihi kebutuhan. Ya, tangan yang seharusnya cukup sampai siku atau dilebihkan sedikit, dia boros, dilebihkan. Kerannya dibuka lebar-lebar. Sehingga air yang keluar itu melebihi kebutuhan bagian yang seharusnya dibasuh. Nah, ini makruh. Walaupun di pinggir sungai, ditambahkan oleh guru kami, walaupun di pesisir pantai, walaupun airnya banyak, tapi tetap makruh ketika boros atau berlebih-lebihan dalam menggunakan air tersebut. Apa tujuannya? Mengapa Islam menganggap memakai air berlebihan walaupun di laut, walaupun di pantai itu sesuatu yang makruh, agar umat Islam tidak terbiasa berlebih-lebihan dalam segala hal. Dan sudah jelas ayatnya ya, wa kulu washrabu wala tusrifu, dan makanlah kalian dan minumlah kalian wala tusrifu, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Lalu kemakruhan yang kedua adalah membasuh lebih dari 3 kali. Membasuh lebih dari 3 kali. Saya sudah yakin basuh 3 kali, saya lebihin 4. Boleh? Boleh, tapi makruh. Sah wudunya? Sah, tapi tidak sempurna. Dan hati-hati, kalau terus berulang dilakukan, maka bisa jatuh ke dalam keharaman dan bisa mempengaruhi kekhusyuan sholat kita. Lebih dari 3 kali. Ya. Makruh kalau air tersebut miliknya. Tapi kalau status airnya wakaf, maka hukum berlebihan di dalamnya adalah haram. Air wakaf itu seperti air wudhu yang ada di masjid. Ya, berlebih-lebihan di dalamnya maka haram. Atau air apapun yang statusnya adalah wakaf, maka berlebihan menggunakannya adalah suatu keharaman. Makanya ibu-ibu semua, kalau melihat di masjid atau dimanapun ada orang yang menggunakan air secara berlebihan, tegur. Membuka kerannya terlalu besar, tegur. Ya, sedang-sedang saja. Ya, kecil kan, tegur. Karena khawatir itu bisa jatuh ke dalam keharaman. Mengapa? Karena air tersebut adalah air wakaf. Ya, yang sudah diwakafkan ke masjid. Nah, ini hati-hati. Lalu berikutnya, membasuh kurang dari 3 kali. Ini juga makruh. Saya cukup cuci tangan atau membasuh tangan sekali saja. Muka sekali saja. Sah wudunya? Sah. Tapi makruh. Tidak sempurna. Bagaimana ukuran 1 kali basuhan? Ketika sudah terbasuh semua bagiannya, dianggap sekali. Basuh lagi yang kedua kali, dianggap 2 kali. Dan seterusnya. Boleh 1 kali? Boleh sah. Boleh 2 kali? Boleh. Tapi tidak sempurna. Atau makruh. Kecuali ada uzur. Seperti kedinginan. Ya, kita hidup di negara yang iklimnya sedang-sedang saja, alhamdulillah. Kita hidup di negara yang cuacanya sedang, tidak panas, tidak terlalu dingin. Tapi ketika kita hidup, ya, tinggal di negara yang terlalu dingin,
tempat yang terlalu dingin. Dan karena dingin itu bisa merusak kulit kita, maka nggak masalah untuk membasuhnya kurang dari 3. Termasuk juga dalam hal wudhu. Nah, ini apa hukumnya? Kita habis wudhu, terus kita ngeringin pakai handuk. Atau kita keringin pakai lap. Muka kita keringin. Apa hukumnya? Makruh. Kecuali ada uzur seperti dingin. Ya, kecuali ada uzur. Makanya sehabis wudhu jangan dikeringin dulu, Bu, sabar. Ya, sabar. Gitu. Itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Berikutnya adalah mandi atau wudhu sambil berdiri di air yang tidak mengalir. Ada air banyak tidak mengalir, menetap. Nah, kita mandi atau wudhu di situ. Nah, itu hukumnya makruh. Sambil berdiri di air tersebut, hukumnya makruh. Berbeda dengan kita mengambil air tersebut, kita wudhu di tempat lain dengan wadah, maka nggak masalah. Tapi kalau kita berdiri di sumber air tersebut, walaupun banyak ya sumber air yang tidak mengalir walaupun banyak, maka hukumnya adalah makruh. Nah, ini kurang lebih 4 kemakruhan yang ada pada wudhu dan juga mandi besar. Difahami ya? Baik, kalau sudah kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu syarat bersuci. Ya, syarat bersuci ada 10. Oke, yang pertama harus seorang muslim. Wudhu harus seorang muslim. Mandi besar harus seorang muslim. Boleh orang kafir wudhu? Enggak boleh. Sah enggak wudhunya? Enggak sah. Ya. Berikutnya harus tamyiz. Tamyiz masih ingat, Bu? Tamyiz. Tamyiz itu ya orang ya, yang sudah bisa makan minum sendiri, yang sudah bisa menjawab perkataan orang lain, yang sudah bisa cebok sendiri, yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, yang sudah bisa membedakan kurma dan arang. Kan mirip ya, kalau anak kecil mirip ya. Kurma dan arang itu dianggap sama, akhirnya diambil arangnya, dimakan. Gitu. Seorang anak yang sudah mumayyiz, maka tadi sudah bisa membedakan baik dan buruk, cebok sendiri, makan minum sendiri. Sudah bisa membedakan arang dan juga kurma. Kira-kira berapa tahun itu? 6 tahun rata-rata ya. 6 sampai 7 tahun. Mungkin ada yang lebih dulu 5 tahun. Ya. Kita ambil rata-rata usia 6 tahun. Nah, syarat agar wudhu dan mandi besarnya itu sah, maka dia harus sudah sampai usia, kita sepakati tadi 6 tahun. Maka orang yang di bawah 6 tahun tidak sah wudhunya. Tapi boleh dia wudhu, ya nggak apa-apa, boleh. Kita ajarkan dia, kita biasakan dia, agar setelah masuk usia tamyiz, sudah masuk usia 6 tahun ke atas, sudah terbiasa untuk berwudhu. Berarti anak kecil yang di bawah 6 tahun, tidak sah wudhunya. Orang gila, tidak sah wudhunya. Orang yang kehilangan akal, walaupun tidak gila, karena hal-hal lain, tidak sah juga wudhunya. Oke. Yang ketiga, tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Seperti apa? Kalau bahasa bukunya seperti minyak yang mengeras, yang sudah membentuk suatu lapisan, suatu zat yang bisa menghalangi air. Lilin. Nah, lilin Ibu, kalau lilin buku, kemudian kita bakar, kita teteskan ke kulit, dia akan membentuk apa? Sebuah zat kan? Sebuah lapisan. Nah, itu bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Zat tinta, mohon maaf, zat itu ya. Zat tinta. Tinta kalau sudah banyak membentuk seperti kerak, ya, itu menghalangi air. Tapi kalau sisanya saja, contohnya tinta pemilu, sebentar lagi pemilu, dilihat Ibu, kita habis nyoblos, lihat ungunya itu, tebal nggak kira-kira? Kalau tebal dan sampai terbentuk lapisan di situ, seperti kerak, itu menghalangi air. Tapi kalau hanya bekasnya saja, udah dicuci pakai air, pakai sabun, sisa ya bekasnya saja, seperti warna, maka tidak menghalangi air.
Zat pacar juga. Ya. Duri ukuran sedang. Kenapa kalau ukuran kecil dia masuk ke dalam kulit? Kalau ukuran sedang, duri tersebut bisa membentuk apa? Membentuk belahan yang ada di dalam kulit ya, dan bisa menghalangi masuknya air. Darah, debu, ya, kotoran di bawah kuku, kotoran mata dan sebagainya. Intinya adalah ketika dia sudah menghalangi masuknya air. Kalau wudhu, perhatikan bahwa kukunya ada kotoran enggak? Kalau ada, bersihkan dulu. Kalau mau wudhu subuh, perhatikan matanya ada kotoran enggak? Bersihkan dulu. Karena itu bisa menghalangi masuknya air dan wudhunya tidak sah. Insyaallah ya. Dikecualikan ya. Dalam mazhab dikecualikan bagi orang yang memang bekerjanya di tempat yang mohon maaf yang sering bersinggungan dengan tanah, petani ya. Apalagi profesinya kira-kira Bu? Bengkel ya, kuli bangunan dan sebagainya, yang memang kesulitan mereka untuk menjaga itu, maka ditoleransi. Tapi bagi orang seperti kita yang tidak langsung bersinggungan dengan hal tersebut, tetap harus membersihkan kotoran yang ada di bawah kuku, kotoran mata dan sebagainya. Debu. Nah, tapi debu yang ada di bawah sini dianggap menghalangi enggak? Keringat yang sudah menumpuk di bawah siku. Kan itu warnanya hitam. Hitam itu kenapa? Karena keringat yang menumpuk. Nah, sehingga itu dianggap sebagai bagian dari kulit, maka tidak menghalangi masuknya air. Nomor 4, tidak ada sesuatu di kulit yang dapat merubah sifat air, merubah warna air. Ya, seperti lotion, make up. Make up enggak menghalangi air, tapi merubah sifat air. Ya, tidak menghalangi air tapi merubah sifat air. Air yang awalnya bisa digunakan bersuci menjadi berwarna, berubah baunya, berubah warnanya. 5. Harus sadar bahwa wudhu itu hukumnya wajib dan mandi besar itu hukumnya wajib. Tidak boleh seorang muslim berkeyakinan wudhu itu sunnah, mandi besar itu sunnah. Dari awal itu sudah enggak sah. Dari awal keyakinan dia bahwa mandi besar itu sunnah, mandi besarnya udah enggak sah. Ini penting ya. Lalu yang keenam, tidak meyakini salah satu rukun wudhu sebagai sunnah. Masih ingat 6 rukun wudhu kemarin Bu? Dari mulai niat, membasuh muka, lanjut mencuci tangan, membasuh kepala, kemudian mencuci kaki. Yang keenam berurutan. Cuma 6 rukun wudhu, dan 6 ini harus kita yakini bahwa ini adalah wajib. Nggak boleh kita bilang kepala sunnah, membasuh tangan sunnah, nggak wajib, nggak boleh. Cuma 6 ini saja ya, ingat baik-baik. 6 ini adalah rukun wudhu, kewajiban wudhu. Tidak boleh kita meyakininya sebagai kesunahan yang ada pada wudhu. Begitu pula mandi besar. Kita kemarin sudah belajar rukun mandi besar cuma 2. Pertama apa? Niat ya. Yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Sudah 2 saja. Tidak boleh kita meyakini bahwa niat itu hukumnya sunnah. Nah, niat adalah wajib dan seterusnya. Lalu memakai air suci dan mensucikan. Ada air suci mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Seperti air kelapa, air teh, air kopi. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Ada air najis. Air najis yang sudah kemasukan benda najis, sudah kemasukan kotoran, kotoran hewan, kotoran manusia, dan sebagainya, itu air najis. Nah, kita syaratnya adalah menggunakan air suci dan juga mensucikan. Suci dari haid dan nifas. Tidak boleh seorang yang sedang haid atau sedang nifas wudu dengan niat ibadah. Itu namanya apa? Mempermainkan syariat. Nggak boleh. Mandi, lagi haid, mandi. Niatnya mandi besar, mandi wajib. Tidak boleh. Itu mempermainkan syariat. Mandi biasa boleh. Tapi kalau mandi niatnya mandi wajib,
mandi besar tidak boleh. Dan hati-hati kalau soal mempermainkan syariat, ini babnya sudah di pinggir jurang. Ya. Sudah di pinggir jurang, kalau tidak ditolong maka jatuh ke dalam jurangnya. Hati-hati. Lalu nomor 9 dan 10 ini Bu, khusus yang punya penyakit. Penyakit apa? Penyakit kencing terus-menerus, nggak bisa ditahan. Insya Allah di sini sehat semua ya. Tidak ada yang punya penyakit ini. Kencing terus, nggak bisa ditahan. Ya, anginnya keluar terus, buang angin terus, nggak bisa ditahan, sama sekali. Terus keluar. Insya Allah di sini sehat semua. Air maninya keluar terus, tidak bisa ditahan. Insya Allah di sini tidak ada yang seperti itu. Nah, orang yang punya 3 penyakit ini, dan ini ada, dan ini nyata, ya, bahwa mereka ketika ingin wudhu harus masuk waktu sholat. Adzan, zuhur nanti baru boleh wudhu. Tapi kalau sebelum adzan tidak boleh wudhu. Ini bagi yang punya penyakit tadi. Setelah mereka wudhu, kemaluannya disumbat supaya tidak mengotori masjid atau mengotori tempat sholat, ya. Dan setiap masuk waktu sholat diulang seperti itu. Dibersihkan dulu, berwudhu setiap masuk waktu sholat, disumbat kemaluannya, pastikan tidak menetes dan mengotori tempat sholat, dan terus berulang. Ini bagi yang punya penyakit. Lalu yang nomor 10 harus berkesinambungan. Bagi yang punya penyakit juga. Maksudnya berkesinambungan itu habis basuh muka langsung basuh tangan. Tidak boleh ditunda. Itu maksudnya. Jadi habis muka langsung tangan. Habis tangan langsung kepala. Tidak boleh dia nunggu-nunggu dulu. Ditunda dulu. Enggak apa-apa deh. Tangan kepala nanti aja. Ya, tangan nanti aja. Enggak boleh. Tapi kalau orang normal boleh enggak? Boleh. Saya basuh muka. Saat wudu, saya basuh muka. Dapat telepon. Saya nelpon dulu. Nelponnya setengah jam, 1 jam. Selesai nelpon. Balik lagi wudunya gimana? Ulang atau lanjut? Lanjut saja, tidak usah diulang. Ya, lanjut, nggak masalah. Kan tidak ada yang membatalkan. Lanjut. Ya, bagi orang yang normal. Bagi yang normal, lanjut aja, lanjut tangan. Habis tangan dapat telepon lagi. Nelpon lagi saya 1 jam. Kembali lagi, lanjut atau ulang? Lanjut terus sampai kepala, sampai kaki selesai. Tapi orang yang penyakit nggak boleh ditunda. Ya, nggak boleh tunda. Jadi dari muka langsung tangan, dari tangan langsung kepala, dari kepala langsung kaki. Terus nggak boleh ditunda. Bagi orang yang punya penyakit ini. Penyakit apa tadi? Air kencingnya keluar terus, ya. Anginnya keluar terus, dan air maninya keluar terus-menerus. Tidak bisa ditahan sama sekali. Nah, berikutnya kita akan belajar pembatal wudhu. Masya Allah, pembatal wudhu dalam mazhab Syafi'i hanya ada 4 saja. Ya, selain ini tidak membatalkan wudhu. Hanya 4. Diingat baik-baik ya. Hanya 4 saja. Yang pertama, keluar sesuatu apapun bentuknya. Mau cair, mau padat, mau normal, mau tidak normal. Apapun itu bentuknya. Dari mana? Dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Dari kemaluan depan dan belakang. Apapun bentuknya, mau yang keluar cacing, batal wudunya. Kecuali air mani. Air mani tidak membatalkan wudu. Oke? Hanya air mani. Air mani tidak membatalkan wudu. Kasusnya begini. Ada orang sedang duduk kemudian melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya. Lalu seketika itu dia mengeluarkan air mani. Dengan sendirinya, ya, keluar air maninya. Dalam keadaan sadar. Dan dia masih ada wudunya. Ketika ini terjadi, maka wudunya tidak batal. Tapi wajib mandi besar. Wajib mandi wajib.
Mandi wajib dia. Mandi wajib. Selama mandi wajib tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudunya. Habis mandi wajib nggak perlu wudu lagi. Langsung sholat. Paham nggak kira-kira kasusnya? Perlu diulang? Ada seorang sedang duduk, sedang berdiri. Ya. Kemudian melihat sesuatu atau memikirkan sesuatu yang bisa membangkitkan syahwatnya. Langsung keluar air maninya tanpa didahului oleh madhi atau cairan sebelum air mani. Langsung keluar air maninya. Keluar air maninya, otomatis apa? Dia wajib mandi besar. Mandi wajib. Selama mandi wajib tidak melakukan pembatal wudhu yang 4 ini nanti. Selama mandi wajib, dia tidak melakukan 4 pembatal wudhu. Setelah mandi wajib, langsung bisa sholat. Langsung bisa menyentuh Al-Quran. Tidak usah wudhu terlebih dahulu. Kenapa? Karena wudhunya masih ada. Nah, wudhu yang tadi sebelum keluar maninya masih ada. Belum batal. Air mani yang keluar tadi tidak membatalkan wudhunya. Tapi hanya mewajibkan mandi besar saja. Dan selama mandi besar tidak melakukan pembatal wudhu, maka wudhunya tetap ada. Sehingga langsung saja sholat, menyentuh mushaf, dan sebagainya. Paham sini kasusnya? Oke, nomor 2. Kalau tidak paham bisa ditanyakan nanti ya. Nomor 2 adalah hilangnya akal karena tidur. Tidur membatalkan wudhu. Atau selain tidur, seperti apa? Orang gila, orang epilepsi, kerasukan. Apalagi yang bisa menyebabkan hilangnya akal? Senang berlebihan, sedih berlebihan, dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan hilangnya akal. Dan itu membatalkan wudhu. Ada kecualinya, Bu. Ini biasanya yang bapak-bapak yang mendengarkan khutbah Jumat ini. Kecuali tidurnya orang yang sedang duduknya mantap, tidak bergerak, mantap. Ya. Tidak bergerak, kemudian postur tubuhnya sedang-sedang saja, tidak gemuk, tidak kurus. Oke. Tidak gerak, tidak angguk-angguk, mantap. Lalu setelah bangun tidak ada orang yang memberitahu dia kalau tadi kamu kentut misalnya. Kalau tadi kamu pas tidur gerak-gerak. Nah, nggak ada orang ngasih tahu, maka wudunya tetap sah. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Dalam hadis disebutkan, ya. Para sahabat ketika menunggu sholat Isya tidur sambil duduk. Kemudian Nabi tidak memerintahkan untuk berwudu kembali, langsung sholat. Itu dalilnya, ya. Jadi kita lihat kalau bapak-bapak sholat mendengarkan khutbah saat sholat Jumat, tidur, dilihat Bu, tidurnya gerak-gerak nggak? Gerak-gerak batal. Kalau tidurnya nyender di tiang, di tembok, diem aja. Merem dia, tidur itu. Ya tidur, bangun-bangun masih dalam posisi semula, maka wudunya tidak batal. Ini kekhususan dalam mazhab Syafi'i. Ya, tidur wudunya tidak batal. Lalu berikutnya, bersentuhnya 2 kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar. Yang merah ini ya, bukan mahram dan tanpa penghalang. 2 kulit laki-laki dan perempuan. Baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin. Saya nyentuh jin perempuan, batal wudu saya. Manusia dan jin. Tapi kalau hewan enggak. Laki-laki dan perempuan yang sudah besar. Maksudnya apa yang sudah besar itu? Yang sudah sampai pada usia yang bisa mengundang syahwat. Ya, sampai pada usia yang disyahwati. Dan setiap tempat berbeda-beda. Di sini dengan di Timur Tengah berbeda. Kira-kira di Indonesia pada usia berapa seorang perempuan itu sudah bisa mengundang syahwat? Kira-kira 7 tahun? Mungkin? Walaupun belum baligh. 7 tahun, 8 tahun? Ya, 9. 9 ya, katakanlah 9. Kalau di Timur Tengah bisa lebih dulu, Bu. Bisa 8 tahun, 7 tahun. Karena memang fisiknya berbeda. Ya, kemudian parasnya juga berbeda. Pada saat sudah sampai pada usia itu, usia besar,
Oke, itu sudah bisa membatalkan wudhu kita. Saya nyentuh anak yang usianya 8 tahun. Dan 8 tahunnya dia itu sudah mengundang syahwat. Maka wudhu saya batal. Wudhu dia juga batal. Oke. Itu satu. Dan bukan mahram. Bukan muhrim, tapi mahram. Muhrim itu orang yang ihram saat haji atau umroh. Kalau mahram itu yang kaitannya dengan wudhu, kaitannya dengan hubungan kita dengan lawan jenis, itu namanya mahram. Mahram ada berapa? Ada 3. Oke, mahram ada 3. Kita singkat saja ya, kalau mau dicatat ini sebagai pegangan kita ya, khususnya saat lebaran. Bagaimana ukuran kita bersalaman dengan lawan jenis. Mahram itu ada 3. Pertama, mahram karena nasab. Nasab itu karena keturunan. Oke. Yang kedua, mahram karena sepersusuan. Yang ketiga, mahram karena perkawinan atau pernikahan. Ini penting, 3 mahram ini yang menjadi pegangan kita saat menyentuhnya batal nggak wudhu kita. Oke. Saat memegangnya haram nggak ini pas lebaran. Atau saat interaksi sehari-hari dengan lawan jenis. Pertama, mahram karena apa tadi? Nasab ya, karena keturunan. Pertama, ini konteksnya saya laki-laki, berarti tinggal dibalik saja ya. Pertama, ibu. Atasnya ibu berarti nenek. Atasnya lagi apa nyebutnya? Ibunya nenek. Buyut ya, buyut dan seterusnya. Berarti kalau ibu-ibu gimana? Bapak, kemudian kakek, buyut dan seterusnya. Itu satu. Lalu yang kedua adalah anak perempuan. Anak perempuan. Atau anaknya anak perempuan, yaitu cucu perempuan. Atau anaknya cucu, cicit. Atau anaknya cicit dan seterusnya. Ya. Kalau ibu berarti apa? Anak laki-laki. Atau cucu dari anak laki-laki. Atau anak laki-laki dari cucu laki-laki dan seterusnya. Nah, itu baru 2 kan? Oke, nomor 3. Nomor 3 adalah saudara perempuan. Berarti saudara perempuan bisa kandung, bisa seayah, bisa seibu. Oke, ini yang ketiga. Saudara perempuan, berarti kalau ibu saudara laki-laki, ya, bisa kandung atau seayah saja atau seibu saja, itu mahram. Boleh dipegang, kemudian menyentuhnya tidak membatalkan wudu. Gitu. Berikutnya adalah nomor 4, keponakan. Keponakan itu ada 2 ya. Pertama, anak perempuan dari saudara laki-laki saya. Berarti kalau ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu. Oke? Keponakan. Baik saudara seayah, seibu, atau seayah atau seibu saja. Itu keponakan. Artinya menyentuh keponakan batal wudunya? Enggak batal. Boleh menyentuhnya, salam mendengannya? Boleh. Supaya tidak ragu ya. Lalu berikutnya ke berapa, Bu? 1, 2, 3, 5 ya. Yang kelima adalah keponakan juga, tapi dari saudara perempuan. Atau kalau ibu dari saudara laki-laki. Dari suami gimana nanti? Akan dari suami ya nanti. Dari saudara laki-laki, ya. Saudara perempuan, keponakan, baik saudara seayah seibu, ya, seayah ataupun seibu. Kalau dari suami gimana? Atau sebaliknya kan? Dari istrinya. Boleh nggak? Itu masuknya ke dalam apa? Mahram sementara. Mahram sementara. Sama seperti ipar. Artinya mahram sementara ini tidak boleh disentuh. Oke? Menyentuhnya membatalkan wudu. Tapi nggak boleh dinikahi. Karena sementara. Kalau sudah cerai, terus dinikahin, boleh? Boleh. Gitu ya. Jadi yang dianggap keponakan itu yang dari nasab kita, Bu. Dari keturunan kita.
bukan dari keturunan suami atau keturunan istri ya bagi laki-laki. Tadi 5 ya? 6 sekarang ya. 6 bibi. Ya, bibi. Saudara perempuan dari ayah. Ini bibi dari jalur ayah. Tuh. Atau bibinya ayah, bibinya kakek dan seterusnya. Tinggal dibalik saja kalau untuk perempuan. Berarti saudara perempuan, saudara laki-lakinya ibu, ya, ibu kandung. Nomor 7, saudara perempuannya ibu atau bibi, ya, disebut bibi. Bibi itu dalam bahasa Arab ada 2, ada ammah, ada kholah. Ada bibi dari ayah, ada bibi dari ibu. Nah, dua-duanya mahram. Berarti kalau ibu, paman dari jalur ibu, paman dari jalur ayah, dua-duanya mahram. Gitu. Tapi kalau suaminya bibi, bukan mahram. Jadi ibu punya bibi, bibi kandung ini. Bibinya ibu punya suami, bukan mahram. Nggak boleh salaman dengan dia, batal wudunya, tapi nggak boleh dinikahi. Tapi kalau cerai ini, boleh kita nikahi. Cerai dan masa iddahnya sudah habis ya, boleh dinikahi. Itu mahram karena nasab. Ya. Berikutnya mahram karena apa? Sepersusuan, sama ibu. Sama. Ya. Misalnya karena sepersusuan berarti ibu sepersusuan, ya nenek sepersusuan, anak sepersusuan, sama. Dari 7 ini ditambah saja sepersusuan. Lalu berikutnya adalah karena pernikahan. Karena nasab, karena sepersusuan, dan terakhir karena pernikahan. Pertama adalah ibu tiri. Ibu tiri, di atas ibu tiri ada nenek tiri, di atas nenek tiri ada buyut tiri, dan seterusnya. Ya. Dengan syarat ibu tiri kita sudah digauli oleh bapak atau suaminya. Saya misalnya punya ayah. Ayah saya nikah lagi sama seorang perempuan. Artinya perempuan ini adalah ibu tiri saya. Ibu tiri saya ini menjadi mahram buat saya ketika mereka sudah berhubungan suami istri. Kalau belum, maka belum menjadi mahram buat saya. Berarti kalau ibu gimana? Ibu punya ayah, punya ibu, ya. Kemudian dinikahi oleh ayah tiri. Nah, syaratnya ayah ini menjadi mahram buat ibu ketika sudah berhubungan suami istri. Baru menjadi mahram. Kalau belum, maka belum. Itu poin pertama, paham ya? Yang kedua adalah menantu. Menantu, ya, atau menantu kan istrinya anak ya, atau istrinya cucu. Berarti kalau ibu suaminya anak atau suaminya cucu dan seterusnya sampai bawah. Menantu. Nah, menantu ini menjadi mahram buat kita walaupun belum berhubungan sama istri. Walaupun sekedar akad saja. Sekedar akad nikah langsung mahram. Itu menantu. Itu 2. Jadi menantu mahram, ya aman. Yang ketiga mertua. Ya, ibunya istri. Kalau ya, ibu berarti bapaknya suami. Atau di atasnya lagi. Ya, di atasnya lagi derajatnya. Berarti kakeknya suami dan seterusnya. Walaupun belum berhubungan suami istri. Tetap langsung menjadi mahram kita. Lalu yang terakhir adalah anak perempuan dari istri yang baru. Atau anak laki-laki dari suami yang baru. Tuh. Dengan catatan harus berhubungan suami istri terlebih dahulu. Baru anak tiri ini menjadi mahram kita. Ada 4 ya, insyaallah. Ini mahram. Jadi kalau laki-laki dan perempuan yang sudah besar sampai usia kira-kira disyahwati bukan mahram dan yang terakhir tanpa penghalang walaupun setipis tisu
bersentuhan, batal wudunya. Mazhab Syafi'i. Termasuk apa? Suami istri membatalkan wudu ketika bersentuhan tanpa penghalang. Suami istri kan mahram. Iya, mahram bukan karena mahram nasab. Berbeda, ya. Dan suami istri mahram karena pernikahan dan bisa membangkitkan syahwat. Itu alasan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa suami istri ketika bersentuhan maka wudunya batal. Aman kan Bu ya? Aman ya? Bersentuhan batal. Mazhab lain gimana? Mazhab lain, mazhab Hanafi nggak batal. Kecuali jima sama istrinya, berhubungan sama istri nggak batal. Itu Hanafi. Maliki gimana? Maliki batal kalau disertai dengan syahwat. Syafi'i enggak? Syahwat enggak syahwat, batal. Mau orang asing, mau istri sendiri atau suami sendiri, batal dua-duanya. Itu mazhab Syafi'i. Insyaallah ya. Oke, poin 3 aman? Ya, kita lanjut poin berikutnya itu 4. Nomor 4, hal-hal yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan depan. Oke. Atau lingkaran dubur. Kita rinci dulu ini. Kemaluan depan, bagi laki-laki hanya bagian batangnya saja. Bagi laki-laki, hanya bagian batangnya saja. Bukan bagian yang di bawahnya. Bagi laki-laki. Bagi perempuan, berarti yang di area vaginanya. Adapun di atasnya, yang tumbuh rambut, atau di sekelilingnya, maka tidak membatalkan wudu. Ini maksud kemaluan depan. Difahami ya? Ini berlaku untuk mahram dan bukan mahram. Anak kita, ya, suami kita, istri kita, berlaku, ya, mau mahram ataupun bukan. Lalu lingkaran dubur. Lingkaran dubur itu yang berkerut itu. Oke? Dubur yang ada kerutan-kerutannya. Itu dimaksud lingkaran dubur. Dalam fikih jangan malu Bu ya. Jangan malu. Kemaluan depan dan lingkaran dubur ini yang kita merahin. Kapan dia membatalkan wudu? Dengan telapak, mohon maaf ya, dengan telapak tangan. Telapak tangan itu berarti begini. Oke, dan telapak jari. Telapak tangan itu mohon dilihat, telapak tangan adalah bagian yang tidak terlihat ketika saya seperti ini. Yang tidak terlihat. Oke? Tapi untuk jempol berbeda seperti ini. Kalau bagian lain seperti ini, untuk jempol seperti ini. Nah, yang tidak terlihat ini yang bisa membatalkan wudu kita kalau menyentuh dua bagian, kemaluan depan dan juga lingkaran dubur. Artinya kalau menyentuhnya dengan bagian atasnya, batal nggak wudunya? Nggak batal. Mohon maaf, kita gatal di bagian ini, di dua bagian ini. Kita garuk dengan bagian atasnya. Batal nggak wudunya? Nggak batal. Batal ketika menyentuh dengan telapak jari, telapak tangan, atau jempol yang kita contohkan tadi. Paham nggak kira-kira ini? Ya, 4 saja. Adapun di luar ini tidak membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i. Makan batal nggak? Nggak batal. Habis makan kumur-kumur aja. Minum nggak batal kecuali minumnya saat sholat. Makannya saat sholat, sholatnya batal tapi wudunya nggak batal. Terus memakan daging unta, batal nggak wudunya? Tapi ada hadisnya bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Batal nggak wudunya? Nggak batal, tapi makruh. Wudunya makruh. Tapi mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, yang mayoritas ada di Arab Saudi dan sekitarnya, memakan daging unta membatalkan wudu. Sehingga mazhab Syafi'i mengatakan sunnah berwudu setelah memakan daging unta. Insya Allah ya, untuk menjaga pendapat Imam Ahmad. Menjaga pendapat Hambali yang mengatakan
bahwa memakan daging unta itu membatalkan wudu. Mazhab Syafi'i menjaga pendapat ini, ya, sehingga mengatakan bahwa sunnah berwudu setelah memakan daging unta. Yang pernah makan daging unta panas ya, Masya Allah. Setelah makan daging unta itu badan terasa panas. Saking kerasnya atau saking apanya ya kandungannya, wallahu alam, itu ya. Daging unta membuat badan menjadi panas. Paham ya 4 poin ini? Jadi ini harus kita nggak cuma ini ya, pahamkan, hafalkan ya. Yang merah-merahnya ini nih, terutama ketika misalnya orang tidur, batal nggak? Dilihat dulu tidurnya gimana. Tidurnya telentang atau tidurnya tengkurap atau lagi duduk. Lagi duduk pun dilihat sambil ngangguk nggak dia, sambil berubah-ubah nggak posisinya. Kalau tidak, maka wudunya tidak batal. Oh ya, duduknya benar, ya tetap. Tapi dia mohon maaf gemuk sekali, ya obesitas, maka batal juga wudunya. Atau dia kurus sekali sehingga ada celah di pantatnya itu untuk angin keluar, maka wudunya juga batal. Itu ya. Jadi duduknya mantap, kedua tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, dan terakhir tidak ada orang yang ngasih tahu dia tadi kamu kentut pas lagi duduk, pas lagi tidur. Tadi kamu gerak-gerak pas lagi duduk. Nah, kalau ada 3 ini, ya maka wudunya batal. Nah, ini harus kita rinci. Ngences? Oh, nggak apa-apa Ibu. Tapi ngencesnya dilihat Ibu. Kalau ngencesnya dari mulut, itu nggak najis. Tapi kalau ngencesnya dari perut, itu najis. Contohnya apa? Saat tidur, keluar kan cairan, ilernya kan. Itu sebagian mengatakan ilernya itu dari perut. Jadi cairan di perut ya naik kemudian keluar saat tidur. Ini najis hukumnya, cuci bajunya gitu. Tapi kalau ilernya dari mulut, ya ludah kan nggak najis. Najis kan belum tentu kotor, belum tentu bau kan. Sebaiknya suci pun belum tentu bersih. Ada yang kotor suci, tapi ada yang bersih dan najis. Berikutnya, kita singkat membahas hal-hal yang haram dilakukan ketika wudu batal. Sedikit saja ada 4. Pertama, sholat. Saat wudunya batal, nggak boleh sholat. Jelas ya. Kalau dia maksa sholat, boleh nggak? Berdosa. Lagi sholat, tiba-tiba kentut. Maksain sampai salam selesai. Berdosa. Bahkan sebagian menganggapnya sudah kafir. Berbahaya. Saat sholat kentut gimana? Batalin sholatnya langsung ke tempat wudu. Termasuk dalam pembahasan sholat itu khutbah Jumat. Nggak boleh lagi berhadas. Ya, harus wudu. Sujud syukur. Mazhab Syafi'i sujud syukur harus keadaan berwudu dan menutup aurat. Kecuali mazhab Maliki, ya, mengatakan tidak perlu. Mazhab Syafi'i dan ini yang kami amalkan, sujud syukur harus dalam keadaan berwudu. Makanya ibu kalau dapat kabar gembira mau sujud syukur, wudu dulu, baru sujud syukur. Tapi hilang ya euforianya ya. Makanya menjaga wudu ya, menjaga wudu. Sujud tilawah, lagi baca Quran, menemukan atau mendapati ayat tilawah, ayat sajadah. Nah, maka pastikan dalam keadaan berwudu. Ya. Berikutnya tawaf. Nggak boleh kan tawaf tidak berwudu? Nggak boleh, jelas. Harus wudu dulu, kemudian melanjutkan tawafnya. Saat lagi tawaf batal, berhenti dulu. Berhenti, kemudian berwudu dan melanjutkan tawaf yang tersisa tadi. Menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf gimana? Menyentuh mushaf dalam keadaan tidak berwudu tidak boleh. Harus berwudu terlebih dahulu. Semuanya. Mushaf baik kertasnya, baik kulitnya, baik kotaknya, lemarinya yang isinya mushaf tidak boleh menyentuhnya tanpa wudu. Itu mazhab Syafi'i. Nomor 4, membawa mushaf. Membawa mushaf tuh gini, Bu. Saya ada tas besar. Isinya ada buku, ada Al-Qur'an, ada pulpen, barang-barang lain, ya. Boleh nggak saya membawanya tanpa wudu?
Tidak boleh. Kecuali, mohon dicatat, kecuali diniatkan untuk membawa barang-barang. Oke, diniatkan untuk membawa barang-barang. Jadi saya bawa tas nih, isinya ada Al-Qur'an, ada barang-barang lain, tapi saya dalam hati niatkan dah bawa barang-barang lain aja. Nah, walaupun saya tidak berwudu, maka boleh membawanya. Itu pengecualian ya. Tuh. Atau meniatkan membawa Al-Qur'an bersama barang-barang. Jadi Al-Qur'an ini bareng sama barang-barang yang lain. Maka boleh kita membawanya tanpa berwudu terlebih dahulu. Atau tidak berniat apa-apa. Itu 3 itu ya. 3 itu sebagai pengecualian dalam membawa mushaf. Berarti apa yang nggak boleh itu? Membawa barang-barang, membawa tas misalnya, saya niatkan hanya membawa mushaf saja. Haram. Ya, tidak boleh. Tapi kalau saya niatkan yang 3 tadi Bu ya, membawa mushaf sama barang-barang, membawa barang-barang saja, atau tidak meniatkan apa-apa, maka boleh membawa tas tersebut. Mudah ya insya Allah ya. Tinggal niatnya saja ya, niatnya saja. Ini berlaku kita safar, di pesawat, di mobil ya. Ini sangat-sangat sering terjadi. Dan insya Allah kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang taat selalu membawa Al-Quran kemanapun. Baik Al-Quran yang kecil maupun yang besar. Jangan sampai tidak ada Al-Quran di rumah kita, di safar kita, dimanapun kita berada, harus ada Al-Quran. Kita lanjutkan hal-hal yang haram dilakukan ketika sedang junub. Ya, ketika sedang junub. Sama seperti sedang tidak berwudu tadi, 1-4-nya, sholat, nggak boleh orang junub sholat. Nggak boleh orang junub khutbah Jumat, sujud syukur, sujud tilawah, tawaf, nggak boleh. Jelas. Nggak wudu aja nggak boleh, apalagi junub. Menyentuh mushaf, jelas nggak boleh. Membawa mushaf, nggak boleh juga. Yang kelima, seorang junub tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Duduk di dalam masjid, nggak boleh. Atau keliling-keliling dalam masjid. Dia nggak duduk. Ya, dia nggak diam tapi keliling-keliling nggak jelas. Naik turun, ke depan, ke belakang. Ya, nggak boleh juga. Karena itu sudah dianggap berdiam diri di dalam masjid. Ya? Teras, nanti itu bahas. Oke, atau kalau hanya lewat berarti boleh ya. Lewat boleh. Misalnya lewat dari pintu depan ke pintu belakang. Tapi kalau dalam satu masjid hanya ada satu pintu saja, tidak boleh. Apa tujuan dia? Ya kan? Tujuannya bukan lewat. Tidak boleh. Yang dimaksud masjid itu apa? Seluruh bagian yang ada di dalam masjid. Oke, itu yang dimaksud masjid. Kalau zaman dulu lebih luas lagi. Bagian bawah masjid. Kalau ada ruang bawah tanahnya. Kemudian bagian atas masjid. Kalau kubahnya itu berbentuk apa? Lebar ya, luas. Kalau kita lihat mungkin masjid yang masih ada sekarang pun karena kubahnya saking luasnya sehingga ada ruangan ya, ada ruangan di kubahnya itu. Tapi masih masuk dalam bagian dalam masjid. Ini masjid. Jendelanya, saya nongkrong di jendela itu lagi junub, nggak boleh. Gitu ya, bisa berdosa. Dan sebagian ulama mengatakan ketika seorang junub menyentuh Al-Qur'an tanpa mandi terlebih dahulu termasuk dosa besar. Ya, dosa besar. Membaca Al-Qur'an enggak boleh. Ya, lagi junub baca Al-Qur'an enggak boleh. Tapi kalau tidak berwudu, lagi enggak ada wudu baca Al-Qur'an boleh enggak? Boleh. Tanpa menyentuhnya boleh aja. Saya baca melihat Al-Qur'an terus minta tolong teman, tolong dong balikin Qur'annya. Ya, tolong dibalikin halamannya. Saya baca, enggak apa-apa. Tapi kalau sedang junub tidak boleh. Walaupun dengan hafalan saya tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali apa? Kecuali saya niatkan bukan untuk membaca Al-Qur'an.
Saya niatkan untuk berzikir misalnya. Zikir pagi petang. Ya, saya junub nih pagi hari ya, setelah subuh. Tapi saya mau zikir. Di antara zikir itu kan ada apa? Al-Fatihah ya, umumnya ya, ayat kursi, dua ayat setelahnya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas, umumnya seperti itu. Ini kan Al-Qur'an, Bu. Nah, kalau saya niatnya untuk membaca nggak boleh. Tapi kalau saya niatnya untuk berzikir maka boleh. Oke. Lalu hal-hal yang haram dilakukan ketika sedang haid atau menstruasi. Yang pertama salat, sudah jelas. Seorang yang sedang haid, menstruasi tidak boleh salat dan salatnya tidak diqadha. Ya. Ya salatnya ya bonus gitu ya, tidak diqadha. Tapi puasa diqadha. Ya. Seorang yang sedang haid kemudian saat Ramadan dia nggak puasa, tapi puasanya diganti di hari yang lain. Kenapa sholat di puasa diganti dan sholat tidak? Karena sholat ini banyak, repot. Ibu misalnya 7 hari haid, 7 kali 5, 35 sholat diganti, repot. Sedangkan puasa, ya mungkin dia hanya haid 7 hari puasa diganti. Ya, khutbah Jumat, sujud syukur, khutbah Jumat saya rasa enggak ya, kecuali aliran yang sesat kan, seorang perempuan bisa khutbah Jumat. Nah, sujud syukur perempuan laki-laki, sujud tilawah perempuan laki-laki. Tawaf, lagi haid tidak boleh tawaf. Menyentuh mushaf enggak boleh juga. Tidak sengaja istighfar ya. Istighfar ya. Membawa mushaf sama ya, tidak boleh juga. Berdiam diri di masjid sama ya. Kecuali dia yakin bahwa masjid itu tidak kotor gitu. Masjid itu tidak kotor. Kalau kotor karena darah yang mengalir maka haram. Membaca Al-Qur'an dengan perincian seperti yang junub tadi, sama. Kalau seorang perempuan, seorang muslimah hafizah, hafal Al-Qur'an, ingin murojaah, 7 hari enggak murojaah lumayan tuh. Hilang itu. 7 hari enggak murojaah, sehari aja hilang ya, apalagi 7 hari. Ini gimana solusinya kira-kira? Apa 7 hari enggak ngaji gitu? Nah, solusi yang pertama adalah silahkan baca tapi niatkan zikir. Oke? Silahkan baca, niatkan zikir. Atau kedua, mengambil pendapat mazhab lain yang mengatakan boleh membaca tanpa menyentuh. Itu solusinya. Karena sebagian ulama juga meringankan ya bagi seorang perempuan yang hafizah, yang hafal Quran, saat haid enggak murojaah itu kasihan. Ya, hafalannya bisa hilang dan hafalan kalau sudah hilang itu luar biasa sakitnya. Ya, luar biasa pengorbanannya. Berikutnya nomor 7 adalah puasa. Tidak boleh puasa dan puasanya wajib diganti. 8, talak atau cerai, tidak boleh dicerai. Seorang laki-laki haram mencerai istrinya saat sedang haid. Tapi jatuh enggak cerainya? Jatuh cerainya. Berlaku cerainya. Tapi suaminya berdosa. 9, yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan yang sedang haid adalah jalan melewati masjid apabila khawatir mengotori. Ini kaitannya dengan poin tadi yang berdiam diri di dalam masjid. Kalau dia jalan khawatir mengotori masjid, maka hukumnya haram. Tapi kalau dia jalan melewati masjid, dia yakin nih darahnya nggak akan menetes ke masjid, maka makruh, nggak masalah. Ya, ada keperluan mau ngambil apa di sini atau sekedar lewat saja, maka hukumnya makruh. Ini mazhab Syafi'i. Nomor 10, bersenang-senang dengan tubuh wanita bagi seorang suami. Ya, antara apa? Antara pusar dan juga lutut. Baik menyentuhnya secara langsung tanpa penghalang atau menyentuhnya dengan penghalang, maka dua-duanya tidak diperbolehkan. Mengapa? Khawatir suaminya menyetubuhinya. Sedangkan bersetubuh atau memasukkan ke dalam kemaluan istrinya haram, nggak boleh saat sedang haid, berdosa besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib bayar kafarat untuk mengganti dosa seorang suami yang menggauli istrinya saat sedang haid. Nah, inilah kurang lebih ada 10 hal-hal yang diharamkan ketika sedang haid, 6 hal yang diharamkan ketika junub,
4 hal yang diharamkan ketika wudu batal, 4 hal yang membatalkan wudu, kemudian 10 syarat bersuci, dan sebelumnya ada 4 kemakruhan ya di dalam berwudu dan juga mandi besar. Lalu sunnah-sunnah yang ada pada wudu dan juga mandi besar ya, dari mandi besar. Dan itulah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ada pertanyaan. Kami akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya, Bu. Sebentar ya, Bu ya. Ada pertanyaan dari Instagram. Kalau mertua yang misalkan kita sudah bercerai dengan anaknya, iya betul, tetap mahram. Ya. Ibu ada yang mau bertanya? Ya silakan. Iya silakan. Gimana Ibu? Baju bisul? Ya. Iya, ya mau kena. Flu. Ya. Oh, ingus. Hukum ingus apa? Ingus suci, nggak najis. Ya. Iya, itu dulu ya. Baik. Ing, ingus, air liur, suci. Ya, tidak najis. Walaupun jijik kan, mengotori. Ya, itu beda ya. Jijik dengan suci itu beda. Jadi kalau ibu lagi sholat flu, terus apa? Repot ya kalau harus ngelap terus. Ngalir aja itu ingusnya ke mukenahnya, ya nggak apa-apa. Suci dan sholatnya sah. Tapi sholatnya nggak khusyuk mungkin. Selesaikan dulu aja pakai tisu. Ya, iya. Ya, nggak apa-apa. Hukumnya makruh. Boleh. Tapi jangan dibiasakan. Iya, iya. Iya, jangan dibuka aplikasinya. Aplikasi jangan dibuka. Enggak, aplikasinya ditutup. Itu aja. Ada aplikasi Al-Qur'an, ya. Handphonenya boleh, Ibu. Ya, handphonenya boleh, tapi jangan dibuka. Kayak penghafal Quran, masuk WC kepalanya tinggal di luar gitu. Terus masuk kan enggak. Kepalanya tetap ikut masuk ke dalam. Oh, enggak apa-apa. Iya. Yang enggak boleh itu Al-Qur'an, Ibu. Al-Qur'an mushaf ya, mushaf. Al-Qur'an yang nyata itu ya. Kalau handphone, tutup saja aplikasinya, di close. Kalau Quran asli, mushaf asli, baru nggak boleh. Nah, ditinggal. Ya, boleh, tapi jangan dibuka aplikasinya. Tutup saja. Ya, sama-sama. Ya. Ibu yang lain ada yang mau bertanya? Oh ya, Ibu. Mahram. Ya. Jadi ponakan dari suami. Oke, ponakan suami. Kalau bertemu selalu cium pipi kanan kiri gitu. Itu gimana? Berapa umurnya ya? Sudah besar. Iya, itu memang ya sulitnya kita tradisi.
Secara hukum fikih tidak boleh menyentuhnya. Secara hukum fikih nggak boleh. Dan membatalkan wudhu. Itu kesulitan kita sekarang. Sehingga ulama begini, jalan keluarnya ibu bisa pakai penghalang, sarung tangan kah, atau biasanya kalau di pondok pesantren kita mau salam sama istrinya kiai. Nah, biasanya istrinya pakai mukena tuh. Nah, kita salam. Tetap kan dapat salamnya, tapi dia pakai mukena. Bisa dengan itu, Bu. Nah, dengan caranya. Ya. Ya, boleh. Dua saja. Jadi betul, itu sunnah. Iya, jadi yang oke. Lupa niat gimana? Jadi dalam berniat harus yakin. Niat itu yakin. Dalam mandi besar misalnya, cuma dua saja rukunnya. Pertama berniat, yang kedua meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Dan niat ini saya rasa kalau sudah mantap, maka nggak lupa. Nah, jadi dipastikan dulu niatnya sudah betul-betul mantap. Nah, kalau niatnya masih ragu-ragu, nggak sah niatnya, Ibu. Karena kita belum masuk pembahasan rukun-rukun niat kan. Ya, rukun niat itu diantaranya, Ibu, tidak boleh ragu-ragu. Oke, tidak boleh digantung niatnya. Contohnya begini, digantung. Saya mau sholat, tapi kalau ada yang nelpon, saya batalin sholatnya. Itu udah niat di hatinya. Dari awal nggak sah sholatnya. Karena niatnya digantungkan oleh sesuatu yang lain. Saya mau sholat, tapi kalau ada yang ngetuk pintu, saya batalin sholatnya buat buka pintu. Dari awal nggak sah. Jadi niatnya harus mantap. Saya niat mandi besar, lillahi ta'ala. Diulang kembali. Tapi dilihat Ibu, ke dalam kasus itu betul diulang kembali. Sudah mandi, lupa niat, ulang lagi mandinya. Atau kasus kedua begini, sudah niat, sudah mandi, ada bagian yang belum terbasuh. Mungkin kehalang sesuatu, kehalang cat, kehalang lotion, Vaseline yang beku itu. Gimana? Ya sudah, bagian yang tidak terbasuh tadi, kita niatkan mandi besar, siram aja bagian itu, selesai. Nah, itu ya. Jadi gak usah ngulang. Tapi kalau kasusnya lupa dari awal, nah itu ngulang. Coba ya. Baik, Masya Allah. Kita masuk, apa itu mushaf? Baik. Mushaf adalah segala sesuatu yang dituliskan ayat Al-Quran bertujuan untuk belajar. Untuk dipelajari. Al-Quran, mushaf, jelas untuk dipelajari. Di dinding kita ada tulisan Al-Quran. Niatnya untuk dipelajari. Maka nggak boleh kita menyentuhnya. Kalau ini niatnya apa kira-kira, Bu? Hiasan kan? Bukan untuk dipelajari kan? Maka nggak apa-apa untuk menyentuhnya. Kira-kira itu pengertian mushaf. Termasuk kayak saya misalnya menulis mushaf di baju saya. Tujuan untuk dipelajari. Maka saya nggak boleh menyentuhnya. Sedetail itu. Ya, berikutnya adalah bagaimana hukum menyentuh mushaf yang ada terjemahannya. Baik. Ulama membahas bahwa tidak masalah menyentuh mushaf yang ada tafsirnya. Oke? Ya, ada tafsirnya. Dalam artian ada buku tafsir nih. Nah, ada ayat Al-Qur'annya di situ. Kalau tafsirnya lebih banyak, maka tidak masalah. Kalau tafsir lebih sedikit, masalah itu. Pertanyaannya, arti itu tafsir bukan? Terjemahan Al-Qur'an itu tafsir bukan? Itu pertanyaannya, sehingga dijawab, dibahas oleh para ulama, ya, menyimpulkan bahwa terjemahan bahasa Indonesia yang ada pada Al-Quran bukanlah tafsir, sehingga tetap haram menyentuhnya. Bukan tafsir, kecuali ibu beli buku tafsir, isinya tafsir dan juga Al-Quran, tetap haram menyentuhnya. Ya, kalau sudah berlalu ya nggak apa-apa, Ibu. Iya.
Itu iya ya. Ya berarti kurang tepat. Kurang tepat. Tinggal tinggal tanya saja dasarnya apa. Kalau sudah tahu dosa. Oh, sudah. Iya, kalau sudah tahu dosa, kalau sebelumnya belum tahu nggak apa-apa. Jadi penting ini Bu ya, ulama itu membahas tafsirnya, ya, bukan terjemahannya. Kecuali terjemahannya jadi tafsir. Ya, misal dia ada penafsirannya di bawahnya itu, terus secara mendetail, itu lain lagi cerita. Iya, iya. Dengar taklim ya, misalnya. Oke. Kalau tetap ikut madhab Syafi'i yang sedang haid, boleh menunggu di luar masjid. Pertanyaannya kan speaker dalam, nggak kedengeran di luar masjid. Boleh pakai madhab lain untuk kemaslahatan. Madhab lain membolehkan perempuan haid selama tidak mengotori masjid untuk berdiam diri dalam masjid. Tapi ini pendapat di luar 4 madhab. Ya, ini bukan madhab Hanafi, bukan madhab Maliki, bukan madhab Syafi'i, bukan madhab Hambali. Ada pendapat di luar madhab. Boleh diamalkan, silahkan. Fikih ini luas, selama tujuannya tidak untuk berbudah-budahan. Karena kemaslahatan tadi kan. Oke, itu paham kira-kira itu Bu? Ada juga pendapat di luar madhab 4. Di luar 4 madhab ini yang diamalkan. Saya contohkan. Dalam bab perceraian. Oke, perceraian. 4 madhab menyatakan bahwa ketika seorang suami berkata, saya talak kamu, saya ceraikan kamu, itu jatuh berapa talak? 1 ya. Lanjut lagi, saya ceraikan kamu, jatuh 2. Saya ceraikan kamu, jatuh 3. Atau saya ceraikan kamu 3. Dalam satu waktu dia ngomong, saya ceraikan kamu 3. Berarti jatuh talak 3. Dan ada konsekuensinya dalam fikih. Bagaimana talak 1, talak 2, talak 3, dan seterusnya. Tapi mohon maaf, kekinian orang-orang awam gampang mengucapkan kata cerai. Khususnya di Timur Tengah. Sehingga dalam sehari mereka bisa puluhan kali berkata cerai kepada istrinya. Ada seorang datang ke Dewan Fatwa. Kita ambil kasus di Mesir. Berkata atau bertanya kepada muftinya, syekhnya ya, yang memberikan fatwa. Saya sudah mengatakan cerai kepada istri saya, tidak terhitung jumlahnya. Gimana hukumnya? Ya, gimana hukumnya? Kemudian ditanya oleh seorang syekh tadi. Dalam sebulan ini berapa kali? Wah, saya nggak bisa ngitung. Oke, dalam seminggu ini udah berapa kali? Wah, banyak banget. Saya nggak bisa ngitung. Bisa ratusan bahkan lebih. Coba dalam satu hari ini saja sudah berapa kata cerai yang kamu ucapkan ke istri? Puluhan kali. Ambilin makanan saya, kalau enggak saya ceraiin kamu. Itu semudah itu, Bu. Orang-orang awam ya, khususnya di Timur Tengah. Ambil minum, kalau enggak saya ceraikan kamu. Bantu saya, kalau enggak saya ceraikan kamu. Oh, berapa kali itu kalau dihitung? Nah, sehingga karena, mohon maaf ya, kebodohan orang-orang awam yang gampang sekali mengucapkan kata cerai, padahal itu kata yang sakral, sehingga Dewan Fatwa memutuskan untuk mengambil pendapat di luar madhab 4 ini, bahwa mengatakan 3 kali cerai 3 dalam satu waktu, itu jatuhnya hanya 1 kali saja. 1 kali cerai saja. Itu diantara pendapat di luar 4 madhab. Tapi ada masalah di situ. Ya, kalau nggak pakai pendapat ini, udah berapa ribu kali cerai itu, ya kan? Dan berdosa. Karena mereka setelah itu berhubungan suami istri dan seterusnya. Sama seperti pertanyaan ibu tadi, orang haid yang ingin mendengarkan ta'lim di masjid, sedangkan larangannya tidak boleh berdiam diri dalam masjid. Gimana? Ya sudah, ambil pendapat di luar mazhab ya, yang mengatakan selama tidak mengotori masjid silahkan.
Gitu ya. Tujuannya untuk apa? Kemaslahatan, bukan untuk main-main di masjid, untuk bercanda di masjid. Ah, nggak apa-apa kan ada pendapat yang boleh. Itu nggak boleh. Saya ulangi lagi, kalau seperti itu sudah mempermainkan syariat. Dan kalau sudah mempermainkan, maka sudah di pinggir jurang. Kalau nggak ditolong ini, dia sudah jatuh ke dalam jurangnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya. Tinggal di Indonesia bermazhab Syafi'i. Jadi pada saat lahir kita kayak nggak punya pilihan gitu ya, langsung ada mazhab tuh ada apa? Iya. Gimana ya Ustaz ya? Apakah kalau misalnya kita ngerasa nggak cocok bisa pindah ke mazhab yang lain? Terus gimana ya Ustaz? Iya, iya. Rasio ke mazhab apa Syafi'i, terus kita ngeliat ada kembali yang kayak gitu nggak banget gitu. Masya Allah. Baik, begini Bu. Pertama, dalam setiap mazhab ada permasalahan yang ketat dan yang nggak ketat. Jadi kalau konteksnya ini ya mungkin terkesan ketat ya. Tapi dalam konteks lain, mazhab lain terkesan ketat. Nah, kalau kita belajar mazhab lain, misalnya dalam wudu, dalam mazhab Syafi'i nggak ada kewajiban untuk menggosok. Ya, kita wudu misalnya air ya sudah air mengalir selesai. Mazhab Maliki wajib digosok Ibu. Oke, kalau nggak gosok nggak sah. Atau dalam mazhab Syafi'i kewajiban kita hanya membasuh sebagian kepala saja. Tetap sah. Laki-laki perempuan sama. Mazhab Maliki nggak boleh, harus semua kepala. Itu kalau bab ketat nggak ketat, setiap mazhab berbeda-beda. Oke. Pertanyaan berikutnya, gimana dong dalam satu permasalahan ketat ini saya pindah mazhab? Silahkan belajar mazhab lain, nggak masalah. Karena semuanya benar, semuanya dari Nabi. Misalnya ibu ada pengajian mazhab Hambali, silahkan ikut, nggak masalah. Mazhab Hambali dari kitab ini, lanjut kitab berikutnya, runut ya, ada materi jelas, nggak masalah, bagus. Nah, berhubung kita mayoritas di sini, ulama-ulamanya mazhab Syafi'i, guru-guru kita mazhab Syafi'i, ada permasalahan nanya ke guru, jawabannya mazhab Syafi'i, maka sebaiknya mazhab Syafi'i. Kecuali mungkin dalam beberapa persoalan yang menyulitkan kita ambil pendapat lain, bukan tujuannya bermudah-mudahan, maka nggak masalah. Yang terpenting juga yang terakhir, mazhab orang awam itu mazhab gurunya. Ya, mazhab orang awam, mazhab gurunya. Saya belajar sama guru saya yang mazhab Syafi'i. Saya orang awam, ya sudah mazhab saya mazhab guru saya dan guru saya mazhab Syafi'i. Atau guru saya mazhab Hanafi. Ya, atau tidak bermazhab, nggak mau terikat dengan 4 mazhab, langsung ijtihad sendiri, langsung menyimpulkan dalil, gimana caranya? Gitu aja. Jadi begini Bu, bermazhab itu sebuah keniscayaan. Setiap orang pasti bermazhab. Pasti dia bermazhab mengambil pendapat ulama siapa yang dia yakini. Dia bilang, saya nggak mau mazhab Syafi'i, nggak mau terikat dengan mazhab. Saya ngambil pendapat syekh ini aja. Lah ente sudah bermazhab dengan syekh itu. Kan sama saja. Kecuali dia dihadapkan pada ayat Al-Quran, pada hadis, dia simpulkan sendiri tanpa merujuk ke sini, merujuk ke kitab ini, merujuk ke pendapat ini, dia bisa menyimpulkan, itu hebat. Kalau bisa silahkan, nggak masalah. Tapi kebanyakan orang sekarang ya ketika menyimpulkan hukum pasti merujuk ke pendapat ustadz ini, merujuk ke pendapat syekh ini, merujuk ke pendapat buku ini. Bukankah itu bermadhab? Begitu. Jadi kurang lebih begitu ya gambarannya. Ibu yang mau bertanya? Itu kali ini. Ya. Kita tutup ya Bu ya. Mungkin bisa ditutup dengan doa kan? Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan materi-materi fikih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan berbuah amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa, angkat tangan kita, hadirkan hati kita, tundukkan pandangan kita, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Wa natubu ilaih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.